Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun selamat bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali belajar membaca tafsir Ibnu Katsir. Dalam hal ini meneruskan surat yang sebelumnya. Sebelumnya adalah surat Al-Anfal ayat 1. Jadi pada kesempatan ini kita melanjutkan dengan tafsir surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Yang artinya ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb-lah mereka bertawakal. Ayat 3, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 4, itulah mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ali bin Abi Thalha mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, tidak masuk ke dalam hati orang-orang munafik sedikit pun dari mengingat Allah saat mereka melaksanakan kewajibannya. Mereka tidak beriman sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah, tidak bertawakal, tidak sholat saat sendirian, dan tidak menunaikan zakat pada harta kekayaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman seraya berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Mereka juga melaksanakan berbagai kewajibannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ayat-ayat itu mengukuhkan pembenaran tasdik mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, mereka tidak mengharapkan selain Allah. Mujahid berkata, maksud dari firman Allah wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka, yaitu hati mereka menjadi lembut. Maksudnya terkejut dan takut. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam As-Sudi, dan bukan hanya satu ulama saja yang mengatakan hal ini. Inilah sifat seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang jika disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Maksudnya takut kepada Allah Azza wa Jalla, lalu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya,
sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 135. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at surat 79 ayat 40 dan 41. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku mendengar As-Sudi berkata berkenaan dengan firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, yaitu seseorang yang hendak berbuat zalim atau seseorang yang hendak berbuat zalim, atau dia berkata bermaksud melakukan maksiat, lalu dikatakan kepadanya, takutlah engkau kepada Allah, maka hatinya pun menjadi bergetar. Ats-Tsauri juga berkata dari Abdullah bin Utsman bin Husaimin, dari Syahr bin Haushib, dari Ummu Darda tentang firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dia mengatakan, bergemetar di dalam hati itu seperti terbakarnya seekor cacing gelang. Bukankah engkau melihatnya menggeliat, menggigil? Dia berkata, iya. Ummu Darda berkata, jika engkau melihat hal itu, maka seketika itu juga berdoalah kepada Allah, karena doa mampu menghilangkannya. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Seperti firman Allah, artinya, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 124. Imam Al-Bukhari dan imam-imam yang lainnya telah menjadikan ayat ini dan ayat yang semisalnya sebagai dalil yang menegaskan bahwa iman itu bertambah dan tingkatannya di dalam hati berbeda-beda. Pendapat tersebut sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas umat. Bahkan yang menceritakan bahwa hal tersebut telah menjadi ijma' bukan hanya satu orang imam saja, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Abu Ubaid. Sebagaimana hal ini telah kami jelaskan secara panjang lebar pada awal syarah Al-Bukhari, dan hanya milik Allah lah segala pujian dan karunia. Maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal,
yaitu mereka hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla, hanya menuju kepada Allah, berlindung hanya di sisinya, dan tidak memohon segala kebutuhan kepada siapapun kecuali hanya kepadanya, dan tidak mempunyai keinginan kecuali ditujukan hanya kepadanya. Mereka mengetahui bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidaklah akan terjadi. Allah lah yang berkuasa untuk mengatur kerajaan. Dialah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang dapat menolak terhadap keputusannya, dan Allah lah yang Maha cepat hisab atau perhitungannya. Oleh karena itu, Sa'id bin Jubair berkata, tawakal kepada Allah merupakan himpunan atau gabungan dari keimanan. Sedangkan maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dengan ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menyebutkan amal perbuatan mereka setelah menyebutkan keyakinan mereka. Dan amal perbuatan ini mencakup seluruh amal kebaikan. Di antaranya adalah mendirikan sholat yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Qatadah berkata, mendirikan sholat itu artinya menjaga sesuai dengan waktu-waktunya, wudu atau kesuciannya, ruku dan sujudnya. Maqatil bin Hayyan berkata, yang dimaksud dengan menegakkan sholat itu adalah menjaganya sesuai dengan waktu-waktunya, menyempurnakan toharoh, kesucian di dalamnya, menyempurnakan ruku, sujud dan bacaan Al-Quran di dalamnya, serta bertasyahud atau membaca syahadat dan sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna dari menegakkan sholat. Menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mencakup mengeluarkan zakat dan menunaikan hak-hak hamba lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semua makhluk itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka merekalah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada makhluknya. Berkenaan dengan firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Qatadah berkata, mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, karena sesungguhnya harta benda itu merupakan aib dan titipan atau deposito kepadamu, wahai Bani Adam, yang nyaris engkau pisahkannya. Maksud dari firman Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yaitu orang-orang yang memiliki sifat inilah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman. Al-Hafiz Abu Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Khalid bin Yahya As-Saksaki, dari Sa'id bin Abdul Hilal, dari Muhammad bin Abu Al-Jahm, dari Al-Haris bin Malik Al-Ansori, bahwa dia lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadanya, bagaimana pagimu wahai Haris? Dia menjawab, aku memasuki waktu pagi sebagai seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, perhatikan ucapanmu, sesungguhnya segala sesuatu itu ada hakikatnya.
Lalu apa hakikat keimananmu? Dia menjawab, aku jauhkan diriku dari dunia, maka aku terjaga di waktu malam, dan aku haus di siang hariku, seolah-olah aku melihat arsy Rabbku dengan sangat jelas. Seolah-olah aku melihat penghuni surga saling berkunjung satu sama lainnya di dalam surga. Dan seolah-olah aku melihat penghuni neraka saling meliuk-liuk karena kelaparan di dalamnya. Beliau bersabda, duhai Haris, engkau telah tahu, maka konsisten atau istiqomahlah. Beliau mengucapkannya 3 kali. Amr bin Murrah berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla ini, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Firman Allah ini seperti ucapanmu, si fulan itu adalah seorang sayyid atau pemimpin sejati. Sementara di dalam sebuah kaum itu terdapat beberapa pemimpin. Dan si fulan itu adalah seorang pebisnis yang sebenar-benarnya. Sementara di dalam sebuah kaum itu terdapat banyak pebisnis. Si fulan itu adalah seorang penyair yang sebenar-benarnya. Sementara di dalam sebuah kaum terdapat banyak sekali penyair. Firman Allah Azza wa Jalla, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya. Maksudnya tempat-tempat tinggal, kedudukan dan derajat-derajat di surga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 163. Firman Allah, wa maghfiratun, dan ampunan. Maksudnya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni keburukan-keburukan mereka dan mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka. Berkenaan dengan firman Allah Azza wa Jalla, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya. Ad-Dahhak berkata, penghuni surga itu derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Sehingga orang-orang yang menempati kedudukan lebih tinggi mengetahui keutamaan dan kelebihan atas orang-orang yang ada di bawahnya. Sedangkan orang yang ada di bawahnya tidak mengetahui bahwasanya ada orang yang lebih diutamakan darinya. Oleh karena itu, di dalam As-Sahihain, kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga Ailiyin yang lebih tinggi bisa melihat yang lebih rendah dari mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang tinggi di ufuk langit. Mereka, para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itukah tempat-tempat tinggal para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Sedangkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlu Sunan, dari hadis Atiyah dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga itu akan saling melihat kepada penghuni surga yang derajatnya lebih tinggi, seperti kalian melihat bintang-bintang yang tinggi di atas ufuk langit.
Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka yang derajatnya tinggi. Mereka berada di dalam kenikmatan. Demikian tadi latihan membaca tafsir surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, karena ini namanya juga belajar. Jadi kalau banyak salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih.